Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat IMIPAS dan rekan-rekan CPNS dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Citra yang akan menemani kalian di podcast santai kita. Hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Halo Kak Sabda, Kak Deni, Kak Ihsan, dan Kak Nurmanisa. Halo. Hai Citra, hai Sobat ASN, salam sehat semuanya. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang penting banget nih, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Tapi angle-nya agak beda nih. Kita mau tarik ke tema kesiapsiagaan kebencanaan. Kak Sabda, kalau dengar kata bela negara dan bencana, benang merahnya di mana sih menurut kamu? Baik Kak Citra. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu kan dasarnya rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Indonesia. Kita semua tahu negara kita ini rawan bencana. Nah, bela negara di sini bukan lagi soal angkat senjata melawan musuh, tapi gimana kita saling bahu-membahu ketika ada musibah, punya empati dan rasa senasib sepenanggungan dan siap sedia membantu korban yang terdampak bencana. Nah, itu esensi bela negara yang paling nyata di tengah musibah. Begitu menurut saya, Kak Nisa, Kak Citra. Betul, setuju banget nih aku juga. Berempati dan siap sedia ya. Kalau ditarik ke lingkungan kerja kita nih, Kak Nurmanisa yang dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Aceh, tantangannya pasti beda dong. Kalau ada bencana di lapas atau rutan, mitigasinya gimana tuh Kak? Wah, itu tantangannya jadi double ya, Kak Cid. Teman-teman bisa bayangin sendiri kan, kalau misalkan di lapas itu terjadi kebakaran atau gempa bumi gimana jadinya. Nah, memang tugas utama kita tuh kan untuk menyelamatkan nyawa warga binaan pemasyarakatan. Tapi tidak boleh lupa juga kita harus tetap menjaga keamanan. Takutnya nanti ada pelarian. Nah, untuk petugas lapas sendiri itu bisa diberikan simulasi rutin tentang kebencanaan atau cara menggunakan dan memelihara alat pemadam kebakaran. Jadi untuk mengedepankan hak asasi manusia, selain menyelamatkan nyawa, kita juga tidak boleh mengorbankan keamanan negara. Gitu ya Kak Cid, kalau misalkan untuk bela negara untuk di lapasnya sendiri. Luar biasa, berarti double protection ya, melindungi nyawa dan juga menjaga ketertiban. Nah, kalau bergeser ke imigrasi, Kak Ihsan yang dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, gimana tanggapannya? Apa saja sih yang harus disiapkan? Kalau Silakan di Kak Ihsan. fokus kita terbagi ke perlindungan dokumen negara dan pelayanan saat terjadi bencana. Kita harus siap mengamankan server dan dokumen keimigrasian, arsip vital sampai belangko paspor biar nggak rusak atau hilang. Terus dari sisi pelayanan, kalau ada warga negara asing di wilayah kita ikut terdampak bencana alam dan kehilangan dokumennya, kita harus siap memfasilitasi kebutuhan keimigrasian mereka dalam kondisi darurat. Itu wujud kita menjaga wajah Indonesia di mata internasional. Oh gitu, jadi intinya itu nyawa aman, dokumen negara juga aman ya. Tapi tunggu dulu, kadang kalau lagi ada bencana darurat, yang bikin panik itu bukan cuma kejadiannya, tapi informasi yang simpang siur. Nah, Kak Deni, kamu yang biasanya itu di back office sebagai penata komputer ahli pertama di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Aceh, yang biasa pegang kendali komunikasi publik dan sosmed. Peran kamu gimana nih? Bener banget Kak Citra, kepanikan masyarakat itu sering memburuk karena hoax atau misinformasi. Apalagi kalau kita lagi di wilayah kepulauan seperti saat ini saya sedang berada di Banda Aceh. Isu cuaca ekstrim atau pasang surut laut itu cepat banget nyebarnya. Nah, bela negara versi aku sih di kehumasan itu adalah melakukan komunikasi kritis dengan membuat infografis dari desain yang kita buat. Nah, kita juga harus standby nih memberi informasi yang valid ke masyarakat. Benar banget Bang Denny. Jadi, jangan sampai masyarakat bingung cari info pelayanan instansi pas lagi ada musibah. Tepat Bang Sabda. Kita juga harus gerak cepat balas WA, kasih kepastian ke masyarakat. Misalnya kantor pindah kemana, kemudian kita kasih update kondisi UPT saat ini. Menjernihkan informasi yang menenangkan masyarakat lewat komunikasi digital itu wujud kemampuan awal bela negara. Wah, dapat banget ya poinnya. Jadi kemampuan awal bela negara itu nggak melulu soal fisik yang kuat,
tapi juga kesiapan mental, kemampuan mitigasi resiko, sampai skill komunikasi kritis di dunia digital ya. Betul, Cid. Jadi buat semua CPNS, mari kita pahami SOP kebencanaan di satuan kerja masing-masing. Jangan nunggu kejadian baru panik. Ya, betul. Siap sedia setiap saat, kerja profesional, waspada maksimal. Oke, jadi kesimpulan yang sangat padat dan jelas dari teman-teman semua. Terima kasih ya Kak Sabda, Kak Deni, Kak Ihsan, dan Kak Nurmanisa buat pengetahuannya hari ini. Buat Sobat CPNS, yuk kita asah terus kesiapsiagaan kita sebagai bukti nyata cinta tanah air. ASN harus hadir dan siap di segala kondisi. Tapi sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin rekan-rekan bisa menyampaikan beberapa kata. Kita mulai dari Kak Deni nih, saya persilahkan. Ya, baik Kak Citra. Kalau dari saya sih, saya berkomitmen menjaga nama baik dan kedaulatan bangsa melalui tindakan nyata yang mencerminkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya untuk dari Kak Nurmanisa. Baik Kak, dari saya sendiri, saya berkomitmen menjaga persatuan nasional dengan selalu mengedepankan toleransi dan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat. Mungkin dari Kak Ihsan, apakah ada kata-kata hari ini? Saya berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap karya dan pelayanan yang saya berikan pada masyarakat luas. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Sabda. Baik Kak Citra, saya berkomitmen akan selalu mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan demi keutuhan Republik Indonesia. Dan terakhir dari saya sendiri, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar senantiasa siap melindungi Indonesia dari berbagai tantangan global. Kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.